Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari, NIM 21 2022 Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Pancasila tentang mengenali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka mengenali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda akan dihadapi pada berbagai sumber keterangan. Sumber-sumber tersebut meliputi sumber historis, sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, sumber yuridis sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar ketetapan negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditetapkan dalam proses kebangsaan Indonesia. Pertanyaan ini juga dibuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan, Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1976 tentang pedoman, penghayatan dan penghormatan Pancasila, dan ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua itu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia memiliki Rajitman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Sutomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Yang ketiga yaitu sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arfik dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang memiliki sebuah arti penting, memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh, tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali negara Indonesia, negara yang ingin berdiri kokoh dan kuat perlu memiliki ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu, maka bangsa dan negara akan rapuh di era yang serba modern ini. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia sedikit diluapkan oleh sebagian rakyat Indonesia dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Padahal sejarah perumusan Pancasila melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Selanjutnya itu membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai dasar negara, yang terbagi menjadi bagian, yaitu pertama, argumentasi tentang dinamika Pancasila. Yang kedua, argumentasi terhadap tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah termasuk seorang perumus, bahkan penggali dan pemberi nama dasar Pancasila. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan P4 pada masa Soeharto. Pancasila menjadi
asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Yang selanjutnya itu argumen terhadap tantangan Pancasila. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara yang terbagi menjadi dua subbab, yaitu pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konstrat dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Yang selanjutnya itu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para penjabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya itu hubungan Pancasila dengan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia Proklamasi merupakan awal pernyataan merdeka dari rakyat Indonesia yang diwakili oleh pahlawan proklamator yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Setelah menyatakan merdeka, pada tanggal 18 Agustus 1945, para wakil rakyat Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945. Jadi, secara langsung, proklamasi terhadap hubungan akan terciptanya atau disahkannya Undang-Undang 1945, dan secara tidak langsung, proklamasi ada hubungannya dengan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Karena pada pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 terdapat isi teks Pancasila itu. Yang selanjutnya hubungan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945, khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Peran Pancasila dalam bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila juga dilakukan pada bidang ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Peran Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dengan sosial dan budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air, tidak mudah terprovokasi setiap bela negara, dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Yang selanjutnya peran Pancasila dalam bidang Hankam. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem ronda atau sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.